Assalamualaikum, halo, apa kabar Solihah semua? Mohon maaf sebelumnya, ini suara aku rada bindeng karena kemarin aku baru aja flu. Jadi masih kayak gini suaranya. Semoga Solihah semua di luar sana sehat selalu ya. Anak-anak, ayah, ibu, suami sehat semua. Nah, hari ini aku pengen ngajak ke Solihah belajar sama-sama tentang keuangan. Kenapa judulnya belajar? Karena aku pun masih belajar. Semoga apa yang aku sampaikan bisa jadi sharing sama-sama gitu. Yang baiknya diambil, yang buruknya dibuang. Kalau teman-teman mau berbagi juga di kolom komentar boleh banget nih. Nah, mulai dari aku pribadi saat belajar keuangan pertama kali diajarin sama ibu. Meskipun waktu itu sebenarnya kayaknya aku nggak ngerasa lagi diajarin gitu ya. Tapi sistem yang ibu terapin buat aku dari dulu soal keuangan itu akhirnya jadi pelajaran yang berharga banget sampai aku berkeluarga sendiri gitu, menikah dan punya anak. Nah, dulu banget dari kecil aku tuh dijatahin jajan. Jadi jajannya ada 3 tingkatan nih, makin lama makin naik. Yang pertama jatah jajan harian, yang kedua jatah jajan mingguan, yang ketiga tuh jatah jajan bulanan. Kalau nggak salah aku dijatahin jajan harian itu waktu SD sampai SMP. Jadi misalnya jatah jajan harian aku katakanlah 2.000. Nah, setiap pagi ibu tuh naruh uang 2.000 di depan meja TV gitu. Ini uang jajan kamu ya gitu. Ya udah, terus aku ambil. Besoknya baru dikasih lagi 2.000 gitu. Terus gimana kalau misalnya 2.000 itu nggak cukup? Kalau misalnya buat kebutuhan di luar jajan, misalnya buku, kayak hal-hal kayak gitu yang buat sekolah, itu ibu yang tanggung jawab. Tapi misalnya 2.000 nggak cukup, terus aku minta jajan lagi, yang bakal dikasih udah pokoknya kamu dapet jatahnya segini, gimana caranya kamu ngelola itu sendiri supaya cukup gitu. Nah, terus mulai nih waktu masuk SMA naik jatah jajannya jadi jatah jajan mingguan. Jadi per minggu aku dikasih sekian, nah itu dikelola. Terus waktu kuliah naik lagi jadi jatah jajan bulanan. Sebenarnya secara nggak langsung ibu tuh lagi kayak, sebenarnya ibu juga mungkin nggak tahu ya ada maksud ngajarin soal keuangan atau enggak, tapi akhirnya jadi pelajaran banget buat aku buat kayak dapet uang di depan tuh nggak langsung habis gitu aja gitu, tapi mikir ke belakangnya nanti ada kebutuhan apa lagi nih gitu, jadi dicukup-cukupin. Nah, kedua yang diajarin banget sama ibu adalah sebisa mungkin untuk tidak berhutang. Aku tahu sebenarnya hutang itu ada fungsi lainnya, misalnya kayak mau buka toko atau apa gitu butuh modal dan akhirnya berhutang. Ya nggak apa-apa kalau misalnya mungkin untuk diputar kayak gitu, tapi hutang-hutang yang konsumtif sifatnya kayak Shopee Pay mungkin, Shopee Pay Later ya, atau ya aku nggak tahu lah. Tapi sebisa mungkin tidak berhutang, karena kadang hutang jadi bumerang juga buat diri kita sendiri, jadi berbahaya. Apalagi kalau hutangnya jadi kebiasaan, awalnya sedikit lama-lama jadi bukit. Nah, sebisa mungkin jangan gitu kata ibu. Nah, yang kedua aku belajar dari pengalaman siapa nih? Pengalaman pribadi, yang pasti yang pertama yang namanya kita kan belajar dari kesalahan ya. Awal menikah adaptasi gitu, terus yang awalnya tadi misalnya aku kerja punya gaji sendiri, akhirnya nggak kerja, terus akhirnya punya anak, pasti kan banyak adaptasi yang kita laluin gitu. Terus sempat juga dulu diskusi sama suami awal-awal nikah, kayak misalnya dikasih jatah per hari misalnya 100.000 per hari gitu, tapi ternyata aku nggak bisa pakai sistem itu, malah jadi boros karena aku ngerasa kayak aku punya uang 100.000 nih per hari gitu, besok dapat lagi, ya udah gitu kepake aja gitu Nah, ternyata aku malah lebih cocok buat pakai sistem yang dijatah per bulan. Jadi misalnya dikasih awal, terus bulan ini langsung kebutuhannya apa, listrik, gas, air, terus RT misalnya iuran, ya udah itu dikeluarin, sisanya buat makan. Aku lebih bisa pakai yang kayak gitu. Tapi balik lagi ke kecocokan masing-masing, orang kan beda-beda. Nah, kedua dari pengalaman teman, jangan malu buat bertanya. Pastiin yang pertama orangnya bisa dipercaya, kan kita bisa nyari lah ya orang-orang yang bisa dipercaya. Jangan juga asal-asalan nanya. Misalnya kita punya guru ngaji, kita boleh sharing dengan beliau, atau misalnya kita punya sahabat yang kita tahu dia amanah, bisa banget dipercaya, gak apa-apa banget gitu nanya, misalnya kalau kamu gimana gitu cara buat berhemat atau apa,
menurut aku bukan hal yang tabu kalau kita misalnya mau belajar keuangan gitu, bertanya sama teman, kan bukan maksudnya kayak ria atau pamer-pamer apa, enggak, malah pengen jadi lebih baik gitu. Yang ketiga, aku belajar keuangan dari YouTube. Salah satu yang memotivasi aku juga buat bikin video ini karena aku dapat banyak ilmu juga dari YouTube gitu. Apakah mesti dari YouTube? Enggak juga. Kebetulan aku lebih seringnya nonton YouTube gitu. Tapi nggak apa-apa banget kalau teman-teman lebih sering lihat IG. Pasti kan banyak juga konten keuangan di IG atau bahkan di TikTok gitu. Sekarang kan di TikTok juga banyak banget ya konten-konten positif gitu. Nggak apa-apa banget. Intinya jangan pernah berhenti buat cari ilmu gitu dimanapun. Sekarang medianya banyak, luas banget. Yang penting kitanya mau belajar. Nah, kalau aku pribadi di YouTube seringnya nonton channel ibu-ibu juga. Aku suka banget tuh ada satu channel namanya Emak Saufa. Aku banyak belajar juga dari channel beliau. Kenapa? Soalnya beliau tuh ngajarin keuangannya tuh sederhana, terus kayak realistis banget, bisa diterapin banget gitu. Ya udah, waktu aku mulai coba beberapa caranya ternyata cocok, akhirnya alhamdulillah ada yang dipakai sampai sekarang. Terus kedua dari channel finansial, nggak sering banget sih, cuma kadang kalau otak lagi oke, nontonin kayak channelnya Mbak Prita Gozi, atau kalau ini yang kedua influencer positif. Jadi maksudnya kayak orang-orang terkenal yang emang bisa ngelola keuangan dengan baik. Kayak aku kadang nonton juga Raditya Dika kalau misalnya dia lagi ngebahas tentang keuangan gitu, karena menurut aku cara pengelolaan dia tuh cukup baik gitu, cukup positif, jadi bisa banget buat diambil ilmunya gitu. Nah sebenarnya dari ini semua, dari poin 1, 2, 3, ada poin terakhir menurut aku pribadi, keempat, yang kita gak kalah pentingnya. Yang pasti seberapa banyak pun gaji kita, yang pasti kita harus punya rasa bersyukur. Karena sekarang kita ngerasa misalnya aduh ya gimana gitu, gaji segini gak cukup, tapi nanti misalnya Allah kasih rezeki lebih, ternyata gaji udah naik tapi keinginan kita juga naik, ya gak akan cukup juga gitu, sama aja. Makanya harus dari internal kita sendiri dulu, bersyukur, apa yang ada disyukurin, terus punya sifat qanaah atau berusaha qanaah, berusaha merasa cukup dengan apa yang dimiliki. Terus nggak usah iri lihat orang lain, orang udah punya rezekinya masing-masing, ya bersyukur aja, alhamdulillah gitu deh. Ya sekian sharingnya dari aku, semoga apa yang disampaikan bermanfaat, sama-sama kita belajar untuk jadi lebih baik, yang baiknya diambil, yang buruknya dibuang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.